Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, kenapa kita bisa dipertemukan di sini, Mbak Friska? Nah, gimana ini Mas Rido? Apa kabar ini Mas Rido? Alhamdulillah kabar baik. Kabar Mbak Friska gimana? Alhamdulillah baik dengan semua kerempongannya. Jadi dua bocilnya lagi di mana nih? Lagi diamanin? Lagi diajak main semua. Oke, oke. Gimana Mbak Friska, udah siap untuk topik hari ini? Siap, kita ngobrol santai aja kan? Oke, iya siap. Oke lah kalau gitu mungkin Ini live sambil dari mana menunggu BTW nih? Live dari Jakarta apa dari Makassar nih? dari Makassar. Yes. Iya. Oke, kalau gitu coba kita langsung mulai aja kali Mbak Friska ya, sambil menunggu Boleh, sahabat Pans yang sambil lain menyapa untuk teman-teman gabung. lain mungkin ya. Mas Rido juga Iya, mungkin boleh menyapa teman-teman dulu nih. boleh. Oke, boleh nih sahabat Pans yang udah gabung di live kami saat ini. Kira-kira boleh dong komentar dari mana aja nih sahabat Pansnya nih. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada Mumpung ada dari Mbak Makassar Friska, coy. pasti. Kalau Betah ada yang ya, dari betah Makassar, ya saya Mas kasih Rido di giveaway nih. Makassar ya. Alhamdulillah. Jadi kapan nih Mbak Friska ke Makassar? Kan orang Makassar juga. Waduh, nanti deh Lebaran. Semoga udah bisa. Iya, mudah-mudahan deh. Yang penting sehat selalu Mbak Friska ya. Amin, amin, amin. Oh, dari Jaksel. Amin. Oke, dari Jaksel. Surabaya. Salam ya, saya juga dari Jaksel sebenarnya. Kalau Mbak Friska, anyway stay di mana nih? Tangerang aja, warga Tangkap. Tapi Oh, warga Tangkap ya. Ada Tangerang Kota, ada Tangerang Kabupaten. Nah, yang Tangkap aja. jadi oke anak gaul Tangerang Kabupaten nih. Iya, iya. Anak Oke, pinggiran tol. oke. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita mulai Mbak Friska ya. Ya, Oke, selamat sore buat sahabat PAN semuanya. Apa kabar di sore hari ini? Semoga tetap sehat dan cuan selalu. Anyway, selamat datang kembali di live Instagram Panin Sekuritas Official bersama saya Ridwan yang akan menjadi host Anda hari ini. Di mana sahabat PAN topik yang akan menjadi obrolan apa ya? Topik yang akan menjadi obrolan di sore hari ini bareng Mbak Friska ini adalah tentang tips psikologi dalam investasi saham. Jadi pas banget buat sahabat Pans atau teman-teman yang lain ya untuk yang mau tahu nih cara bagaimana kita mengatur psikologis investor dalam berinvestasi saham. Karena bisa kita sepakati ya Mbak Fris ya, dalam berinvestasi saham psikologis juga memberikan pengaruh seperti itu ya. Nah, jadi seperti apa nih kira-kira penjelasan detailnya terkait dengan topik kita hari ini? Langsung aja kita sudah ditemani oleh Mbak Friska yang merupakan tokoh pasar modal sekaligus co-founder dari Ngerti Saham. Silakan Mbak Friska. iya, iya. Sore ya teman-teman semuanya. Salam kenal mungkin buat yang baru pertama jumpa secara virtual ya, via IG Live. Kalau yang udah pernah ketemu sering di virtual ya, semoga tidak bosan. Oke, anyway, sebelum kita mulai, sahabat Pans bisa dibilang ya sebenarnya saya sama Mbak Friska ini, Mbak Friska itu adalah salah satu sahabat terbaik saya karena Wis, kenapa? Berkat beliau juga saya banyak dapat pengalaman. Satu saling hal belajar, pengalaman saling yang belajar. Dan satu hal Mbak Friska, pengalaman yang tidak terlupakan buat saya dengan Mbak Friska adalah waktu proyek sosialisasi pasar modal di Kupang. Baiklah, baiklah. Itu tahun berapa ya? Sampai lupa aku. Lupa, tapi untuk pengalamannya terima kasih loh Mbak Friska. Dan ngomongin Sama-sama. dan ngomongin masalah pengalaman nih Mbak Friska ya. Boleh dong di awal ya Mbak Friska mungkin bisa sharing nih sama sahabat fans ya. Yang mungkin yang tadi bisa dibilang baru kenal Mbak Friska atau mungkin yang sudah kenal Mbak Friska tapi belum tahu detailnya pengalaman Mbak Friska dari awal terjun di dunia saham sampai sekarang. Kira-kira pengalamannya apa yang bisa disampaikan ke sahabat fans? Kalau singkatnya sih sebenarnya pengalaman dari awal mulai kuliah ya dulu, kebetulan emang kuliah background ekonomi manajemen,
tahun berapa ya, Mhm. 2010, sampai lupa tahun kuliah kapan. Ya 2010, terus Oke. ya berawal dari gabung kelompok studi pasar modal. Maaf ya backgroundnya nih suara anak nangis nih. Nggak apa-apa, Iya, aman. balapan suara nih mas sama anaknya. Aku lanjutin lagi. Sebenarnya dari kuliah sih intinya ya. Dulu gabung. Mungkin Ya. sekarang juga masih ada galeri bursa atau pajak bursa. Nah, dulu gabung di situ. Jadi awal mula terjun, belajar sampai sekarang ya alhamdulillah masih survive di market, maksudnya semua berawal dari waktu masih kuliah. Ya, waktu itu mungkin usia masih berapa ya? 18 tahun, mungkin masuk 18 tahun. Dan karena seru ya, maksudnya kita open minded lah, mau belajar terus, mungkin itu yang salah satu bikin sampai detik ini maksudnya masih masih ada di market. Karena banyak ya teman-teman yang seangkatan tapi mereka mungkin udah Oke. pensiun jadi investor alias udah nggak jadi investor saham lagi. Oke. Jadi kalau beda hal sama Mbak Friska ya, dari awal sampai sekarang masih konsisten untuk menjadi seorang investor. Nah, karena kebetulan topik kita tentang psikologis investor nih Mbak Friska. Pernah nggak Mbak Friska dihadapkan dalam situasi nih ya, Mbak Friska udah punya trading plan misalkan, udah tahu mau beli saham apa, terus udah tahu beli di harga berapa, terus target return-nya di harga berapa sudah tahu, bahkan mungkin cut loss-nya sudah tahu di harga berapa. Nah, ketika trading plan-nya udah jadi Mbak Friska, terus Mbak Friska udah beli saham, kemudian di pertengahan jalan, oke, harga sahamnya naik Mbak Friska. Tapi di kondisi harga saham sedang naik, tapi ini kondisinya harga sahamnya belum menyentuh target return-nya Mbak Friska. Cuman di kondisi seperti itu biasa psikologis akan mulai terganggu Mbak Friska. Kayak mungkin akan menjadi dilema, kira-kira mau TP dulu meskipun belum mencapai target profit, atau justru di hold dulu. Nah, kira-kira kalau kondisi seperti itu Mbak Friska seperti apa untuk mengatasinya? Kondisi kayak gitu baik untuk trading atau investing pasti pernah sih ya. Yang namanya Iya. investasi atau trading kan kita pasti punya investing plan atau trading plan. Nah, in case ya teman-teman di sini mungkin menghadapi situasi seperti itu, aku pun dulu beberapa kali lah, banyak pokoknya, apalagi pas di awal ya, pas masih newbie gitu kan psikologi belum kebangun ya. Jadi wajar sih misal Iya. ada teman-teman di sini pemula merasa psikologinya belum Mm-mm. matang, itu hal yang lumrah, wajar menurutku. Nah, tapi kalau kondisinya Oke. seperti itu, sebenarnya kalau kita udah terbiasa konsisten, artinya kalau belum sampai target return-nya, ya udah Mm-mm. jangan ini dulu, dijual dulu gitu. Kalau udah terbiasa seperti itu, biasanya yang aku rasain ya dari pengalaman, itu bakal Mm-mm. terbiasa. Maksudnya kalau belum ya udah biarin dulu sampai nanti udah reach target baru kita jual. Baik itu kalau trading mungkin lebih fleksibel karena kan kita ngelihat pergerakan grafiknya ya. Tapi kalau di investing plan kita lebih gampang menyesuaikan, dalam arti kalau ini kan investing, jadi kita nggak perlu Ya. jangka pendek, nggak perlu ini banget ya, ngamatin banget. Kalau emang dia belum capai sesuai return yang kita targetin, nggak usah. Tapi kalau mungkin trading plan, kalau melihat dari grafik atau chartnya, tiba-tiba ada indikasi yang menyampaikan udah harus jual dulu atau mungkin cut loss misal kayak gitu, harusnya nggak masalah karena agak beda kan ya gaya investing sama trading gitu. Tapi kalau kasusnya trading harus lihat chartnya dulu. Yang jelas akan terbiasa kalau teman-teman udah biasa konsisten. Jadi sampai detik ini pun misal aku ada invest dia belum reach target, misal nih targetnya 5 sampai Mm. 10% gitu. Kalau belum Oke. ada di range 5 sampai 10% ya gak bakal aku jual kayak gitu misal. Tapi kalau dia mungkin udah naik 7-8%, aku mau jual, boleh-boleh aja karena targetku range 5 sampai 10%. Dia mengalami Oke. kenaikan, aku jual. Jadi kita nggak perlu saklek hanya dengan satu angka, biar memudahkan kita sendiri itu paling enak dibikin range-nya aja. Range kenaikan berapa kita bakal jual saham tersebut gitu, lebih lebih memudahkan psikologis kita juga sih sebenarnya. Oke, jadi ada dua hal yang berbeda nih Mbak Friska ya. Tadi terkait dengan investing plan sama trading plan.
Kalau untuk investing plan itu sebenarnya tadi yang disampaikan Mbak Friska ya, uh, lebih gampang kita menentukan berdasarkan range target ya. Mungkin contohnya 5-10%. Jadi jangan patokan dalam target di satu harga. Karena memang ya terbukti ya, mungkin secara psikologis juga itu akan membuat kita lebih nyaman Mbak Friska ya. Nah, beda halnya kalau untuk trading plan tadi yang disampaikan bahwa kalau misalkan kondisinya trading plan kita sudah istilahnya kita sudah punya trading plan, terus harga saham kita sudah naik, terus teman-teman mau coba take profit atau mau hold itu kembali lagi Mbak Friska kita lihat dulu kondisi chartnya ya. Oke. Tapi kalau kondisinya dibalik Mbak Friska, tadi kan kalau misalkan harga sahamnya naik menuju target return. Tapi kalau kondisinya kita balik nih Mbak Friska, misalkan sahabat Pans dia udah punya trading plan atau investing plan lah ya. Dia udah punya investing plan, dia udah beli, dia udah hold, ternyata harga sahamnya justru malah turun terus. Kira-kira nih Mbak Friska, cara antisipasi untuk mengatur psikologis kita sebagai investor bagaimana? Nah, ini yang sering terjadi, jadi nyangkut terus ya maksudnya ya. jadi nyangkut terus Iya. ini sebenarnya sebenarnya gini sih ya, kalau dari pengalaman, kalau kita sebenarnya udah beneran ya, udah niat bikin trading plan atau investing plan, itu nggak bakal galau-galau lagi. Misal ada saham turun, misal kita bicara soal trading dulu deh. Kalau trading plan, Oke. di trading plan kita harus cut loss kalau udah menyentuh harga sekian-sekian, ya menurutku sih cut loss aja gitu. Namanya juga trading kan harus disiplin kan, katanya disiplin take profit dan juga disiplin cut loss-nya biar kita nggak greedy. Tapi kan sering kali misal yang dialami sama pemula nih, misal mereka takut ya, takut cut loss karena kalau udah cut loss kan udah merealisasikan keuntungan kerugian tuh dalam bentuk tunai, maksudnya bukan Ya. loss ya. Nah, menurutku trading itu seperti itu, harus memang disiplin cut loss atau take profit. Tapi kalau investing, nah ini yang agak unik ya. Investing walaupun misal udah terjadi penurunan dalam, harus lihat secara komprehensifnya dulu menurutku. Entah itu dari sisi ekonominya seperti apa, makro mikronya seperti apa, sampai nge-breakdown ke emitennya sendiri. Kalau memang dari sisi globalnya, ekonomi segala macam memang lagi semua turun down, katakanlah seperti krisis sekarang, ya wajar emiten, hampir semua emiten juga pasti mengalami penurunan harganya. Tinggal dicek kan ke Oke. emitennya, laporan keuangannya segala macam dari sisi fundamental, sekiranya masih layak hold atau enggak. Kalau masih layak, ya harusnya di hold aja, nggak perlu termakan apa ya, panic selling gitu misal ya, kan banyak yang panic selling hanya karena baca berita, rumor segala macem, terus sampai akhirnya mereka eksekusi dengan tidak rasional ya, akhirnya nggak ya irasional lah mereka dalam mengeksekusi. Jadi jangan gegabah kalau yang teman-teman invest terus tiba-tiba menjumpai sahamnya itu turun banget ya, tolong ditelaah lagi secara komprehensif ya. Jadi jangan cuma nonton beritanya doang, terus dengar rumornya doang katanya mau ini segala macem, harus dicek sampai sedetil-detilnya ya, minimal sampai keuangannya si perusahaan itulah ya, nggak perlu ngulik-ngulik banget, tapi minimal sampai laporan keuangannya aja. Kalau emang oke dan memang wajar turunnya di saat ekonomi seperti ini, menurutku itu wajar. Kecuali dia turun di saat ekonomi normal. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan lagi ya, bakal hold atau bakal dilepas aja nih. Soalnya ekonomi normal tapi kok dia harganya justru turun terus atau kinerjanya turun Oke. terus. Nah, itu kan dipertanyakan. Tapi kalau kita bertanya di saat krisis kayak gini, pandemi maksudnya, ya semua normal sih harusnya pada turun. Tinggal cross check ke kinerjanya aja kalau yang investing. Kalau yang trading harusnya lebih mudah karena udah ada trading plan, angka sekian cut loss, angka sekian take profit, itu harusnya lebih mudah. Cuma kan untuk melakukan mengeksekusi, nah biasanya orang takut-takut maju mundur, akhirnya itu yang nyebabin jadi nyangkut. Nah kalau udah nyangkut malah makin pusing, nggak bisa lagi muterin duitnya kan. Oke, jadi daripada nyangkut, lebih baik memang di cut loss saja. Supaya mungkin ya Mbak Friska ya, kalau dari pengalaman saya, kalau kita memang bisa cut loss, kita bisa switch ke saham yang mungkin lebih potensial ya. Berpotensi, betul. Oke. Oh Daripada iya, nyangkutnya daripada. nanti malah kelamaan sampai ke ujung dasar lautan.
Oke, jadi gitu ya sahabat Pans. Jadi kalau misalkan sahabat Pans ada di situasi ya punya saham terus sahamnya turun terus, ada dua tips strategi yang bisa diterapkan. Kalau sahabat Pans kondisinya trading, itu mesti dilihat lagi tuh penentuan di harga cut loss di harga berapa. Tapi pada dasarnya sebagai trader memang harus disiplin Mbak Friska ya untuk kita eksekusi yang namanya cut loss. Ingat tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko dalam trading sahabat Pans karena biar sahabat Pans nggak akan nyangkut gitu karena kalau udah nyangkut itu kondisinya itu udah beda lagi Mbak Friska. Iya, Bisa stres ya karena kan kita betul. istilahnya di Takutnya saham takutnya itu malah mm-mm. apa Mas Ridu takutnya malah ke bawah suspend misal ya atau Oh mungkin iya ke betul, bawah udah gitu suspendnya misal lama gitu sampai mingguan sampai bulanan. Nah, kan untuk meminimalisir risiko-risiko semacam resiko ya oke. ya ada Mm-mm. harusnya lah kita emang harus tegas konsisten buat disiplin. Oke, jadi memang kayak udah hal yang mutlak ya dalam hal trading, cut loss itu perlu dipertimbangkan bahkan memang harus dieksekusi ya. Ya, wajib Nah, wajib. wajib ya. Nah, itu udah jadi Kecuali keputusan kalau mutlak ya investing sahabat ya. Pan. Oke, nah kalau investing kembali lagi tadi yang disampaikan sama Mbak Friska bahwa kalau misalkan kita punya saham untuk investing terus harga sahamnya turun terus, contohnya mungkin Unilever ya, misalkan Mbak Friska. Nah, itu mesti ditelaah lagi si Unilevernya seperti apa. Atau mungkin contoh lain jangan Unilever deh. Karena Kasihan Unilever diguni mungkin udah terus. jadi iya, udah banyak jadi bulan-bulanan Mbak Friska ya. Atau mungkin contoh saham lain, teman-teman misalkan contoh nih, misalkan punya saham properti lah Mbak Friska kan. Kita Ya. tahu mungkin sektor properti ini di pandemi juga mungkin bisa dibilang termasuk sektor yang lagging ya, istilahnya yang banyak ketinggalan, yang belum naik banyak. Nah, otomatis kan mungkin teman-teman atau sahabat Pans yang udah punya saham-saham di sektor properti turun terus. Tapi itu tadi yang dibilang sama Mbak Friska, jangan gegabah untuk langsung jual atau panic selling. Tinggal di cross check lagi kira-kira di sektor properti ini saham yang kita punya contoh ya, apakah laporan keuangannya itu masih konsisten positif atau tidak. Tapi Mbak Friska setuju nggak? Karena saya pernah baca berita mungkin ya dari tahun kemarin sih ya, meskipun kita saat ini istilahnya berada di masa pandemi yang benar-benar ini di mana masa yang challenging banget ya untuk perusahaan-perusahaan ya, terutama yang perusahaan terbuka ya, termasuk di sektor saham properti. Tapi di sini uniknya adalah Mbak Friska, meskipun pandemi memang memberikan pengaruh negatif bagi para pengusaha atau perusahaan, justru marketing sales properti malah naik terus, bahkan achieve target Mbak Friska. Sepakat nggak Mbak Friska? Kalau di lapangan terjadi seperti itu ya mungkin Hmm, bisa aja ya kan karena ada kelonggaran kredit terus juga betul, mungkin itu insentif yang jadi salah satu PPN. faktor ya maksudnya kelonggaran kredit Mm-mm, itu yang akhirnya dimanfaatkan masyarakat di saat pandemi daripada mm-mm. uangnya nggak kemana-mana kan konsumtifnya juga menurun waktu kemarin ya udah mungkin akhirnya banyak yang ngambil KPR nggak cuma properti mungkin kendaraan juga ya pas selama pandemi Oke. kayaknya Mm-mm. ada Jadi itu, pelonggaran kredit semua. oke, jadi itu bisa dibilang salah satu cara kita mentelaah gitu ya, saham yang kita punya, apakah prospeknya masih bagus ke depan atau tidak. Gitu. Jadi sahabat Pans begitu ya, kalau untuk investing dipastikan ditelaah dulu, terutama mungkin di fundamentalnya. Terus yang kedua mungkin kalau memang bisa sampai ke makro itu juga akan bagus. Kalau di Panin Sekuritas sih enaknya Mbak Pris, kalau kita punya saham ya, baik itu trading atau investing ya, teman-teman sahabat Pans ini sudah disediakan layanan konsultasi secara langsung Mbak Pris. Jadi kalau misalkan dia dilema nih sahabat Pans, dilema punya saham di tengah adanya sentimen global yang negatif ya, invasi Rusia terhadap Ukraina, jadi psikologisnya terpengaruh. Nah, sahabat Pans jangan khawatir, langsung aja hubungi WhatsApp Center di Panis Sekuritas Pusat. Di situ kita menyediakan layanan konsultasi, bahkan kita bisa bantu cek portfolio nasabahnya Mbak Fris gitu. Oke, Jadi kayak sebenarnya Mbak dokter Fris ya, ya, dokter dokter saham. iya, jadi bisa dibilang Mbak Fris kayaknya investasi saham itu kalau semakin hari ya semakin sebenarnya semakin gampang dan semakin sederhana gitu Iya, karena betul. semua layanan udah Beda beda tersedia banget ya. lah di zaman-zaman Iya. dulu ya, sebelum sekarang. Mm, betul betul betul. Nah, buat sahabat Pans nih, mumpung ada Mbak Friska ya narasumber kita hari ini yang mau tanya-tanya langsung terkait dengan psikologis investor,
bisa aja langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar atau langsung di fitur pertanyaannya. Nanti akan kita jawab di sesi Q&A. Anyway, Mbak Friska lanjut ya dari yang pertanyaan tadi. Kalau misalkan dalam hal TP atau cut loss ya, dua hal yang berbeda, itu sebenarnya kalau dalam kehidupan Mbak Friska nih ya, untuk TP sama cut loss itu ada rules-nya nggak sih sebenarnya? Ketentuan lah gitu. Jadi nggak sembarang mungkin menentukan yang namanya TP dan cut loss. Kira-kira menurut Mbak Friska gimana? Kalau misal aku beli saham untuk trading ya, biasanya sih aku bakal punya target TP ya, menyesuaikan grafiknya. Apalagi misal di saham yang swing nih, yang enak buat swing. Ini gampang banget biasanya kalau kita udah tahu karakter saham buat swing di area sekian-sekian. Biasanya kita udah hafal, oh ntar kalau udah sentuh kisaran harga sekian, udahlah take profit. Nah itu kalau misal saham-saham yang buat swing enak. Kalau misal saham-saham yang bukan buat swing, ya tinggal lihat aja kan kita dari grafiknya resistennya gitu ya di kisaran berapa, itu memudahkan. Maaf ya backgroundnya anak kedua, tadi yang pertama anak satu, ini anak kedua. Aman Mbak Friska, aman. Live mama live. Oke, aku lanjutin yang trading. Jadi kalau trading lebih enak karena ada grafik yang ngebantu kita ya. Kalaupun teman-teman bukan seorang swinger ya, yang bukan swing-swing ya, tinggal lihat aja target resistennya dia atau mungkin level psikologisnya dia di berapa gitu, misal untuk tahu supportnya. Kalau mau target profitnya ya paling nggak cari resisten terdekatnya dia lah ya, terutama resisten kuat. Nah teman-teman yang udah belajar teknikal harusnya udah ada bayangan ya resisten kuat itu yang seperti apa. Tapi kalau untuk investing tentunya aku lebih investing itu nggak yang muluk-muluk harus dipegang 1 tahun kayak gitu, nggak juga gitu. Kadang kalau misal belum sampai setahun di hold gitu saham, terus target returnnya buat aku pribadi misal udah 5-10%, aku udah sah-sah aja gitu mau jual ya. Itu untuk per saham. Tapi kalau untuk total misal annual ya, tahunan, itu aku punya target konservatif ya dari modal, itu paling nggak minimal 10-15% ada dari total modal ya, dari total modal. Itu kalau annual ya, untuk tahunan. Jadi sebenarnya sih ya tinggal nentuin prosentase aja. Kalau yang mau invest, kalau yang mau trading ya harus tentuin range berapa kisaran resisten yang mau teman-teman targetin. Paling nggak resisten kuatnya dicari. Kalau udah terbiasa, bakal gampang ngomong kayak gini ya. Tapi kalau masih awal kan biasanya ngomong gampang, tapi ya gimana eksekusinya? Ya itu memang proses yang harus dilalui teman-teman ya, untuk bisa membentuk psikologi. Kalau nggak dibentuk dari yang kecil-kecil seperti ini ya, yang konsisten cut loss, konsisten take profit, itu nggak bakal bisa ngebangun psikologi investasi yang bagus ke depannya. Ya 1-2 tahun manfaatin waktu itulah buat teman-teman banyak-banyak belajar ngebangun psikologi investasinya masing-masing. Itu kalau dari pengalamanku. Oke, jadi sahabat Pans mungkin mulai paham ya, yang namanya kita dalam membentuk psikologis investor yang baik adalah yaitu kita mulai dari hal yang kecil dulu, terutama dalam menentukan dan mengeksekusi yang namanya take profit dan cut loss. Jadi Mbak Friska bisa dibilang kalau istilahnya nih ada investor atau sahabat Pans yang memang masih bingung dalam menentukan cut loss atau mungkin masih ragu bahkan ya untuk yang namanya melaksanakan cut loss, itu bisa dibilang berarti psikologisnya memang belum terbentuk ya. Iya, wajar. Karena gini, aku punya kesimpulan bahwa pondasi utama psikologi investasi itu ada di risk management sebenarnya. Asal dia udah pintar ya, pelan-pelan lah bakal pintar ngelola risiko, itu udah otomatis bakal punya psikologi investasi yang bagus. Itu dari kesimpulanku ya. Bikin teori sendiri lah. Ntar deh bikin ininya ya. Tesisnya itu aja coba ntar. Tapi memang benar Mbak Friska, kalau kita bicara pengalaman, memang bisa dikatakan memang pengalaman itu yang memberikan ya istilahnya memberikan apa ya, pelajaran kita untuk istilahnya untuk ya menjadi seorang ya istilah ya bisa dibilang kalau dalam hal investor, untuk menjadi seorang investor yang memang bisa dikatakan investor cerdas dan disiplin, yaitu melalui pengalaman gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut Mbak Friska, kita sapa-sapa dulu nih karena udah ada mulai tadi di komentar nih ada yang sapa-sapa Mbak Friska nih.
Mbak Friska di ISP gimana ini? Sebagai pembina. Oh, pembina, oke. Oke, jadi teman-teman nih, Udah ketuaan sahabat ya, Pans. kalau buat jadi pengurus aku udah ketuaan. Oke, jadi sahabat Pans mungkin yang belum tahu Mbak Friska ya, mungkin yang selama ini sahabat Pans mungkin banyak kenal Mbak Friska sebagai co-founder di Ngerti Saham. Nah, sebenarnya Mbak Friska ini juga dikenal sebagai founder dari Investor Saham Pemula. Sekarang Mbak Friska menjabat sebagai pembina di Iya. Investor Saham Pemula. Nah, kita lagi sapa-sapa dulu Mbak Fris ini. Pertama tadi ada Aceh nih Mbak Fris. Oke, dari Aceh, halo apa kabar? Siapa yang Halo, namanya halo ini sebentar? Aceh. Di aku Oh, kok dari Yes. kayaknya IG ku error nggak bisa lihat ini Nggak bisa lihat. komen-komen. Oh, oke. Kalau Nggak saya apa-apa. aman sih Mbak Fris. Nggak apa-apa lah nanti saya ini ya, saya mention aja. Siap. Oke, dari ISP Medan Mbak Fris. Dia ada Wah, salam say hello salam sama Mbak Horas. Friska. ISP Makassar mana nih? ISP Makassar nih. Aduh, tolong Mas Oke. Rindu yang memandu ya di sana ya. Oh iya. Oke, nah kebetulan Mbak Pris nih sambil kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita bisa jawab pertanyaan ini kali ya, pertanyaan sahabat Pans nih. Ada yang tanya nih Mbak Pris dari Dana Yuapdal, kira-kira kapan kita average up saham yang sudah naiknya lumayan tinggi. Nah, kira-kira gimana nih Mbak Friska? Kalau average up, aku nggak begitu ambil pusing sih di harga berapapun. Biasanya aku hajar-hajar aja gitu. Apalagi untuk saham Oke. yang memang untuk jangka panjang. Karena kalau trading kan nggak perlu ya kita memberlakukan average up. Teman-teman aku rasa nggak perlu. Tapi kalau emang saham yang dibeli untuk investing, untuk melakukan average up itu sebenarnya bisa kapan aja. Cuma saranku jumlah lotnya lot yang biasanya kita cicil aja gitu. Jadi nggak usah dilebayin ya, alias maksudnya diperbanyak banget gitu. Nggak perlu, nggak apa-apa, kecuali posisinya kebalik. Saat average down, strateginya jumlah lotnya diperbanyak dari yang biasanya kita beli. Misal kita biasa average up-nya, maksudnya biasa beli cicil saham itu 10 lot. Ya, kalaupun mau average up, ya udah standar aja 10 lot, 10 lot. Nah, tapi ketika nanti harga sahamnya tiba-tiba lagi ada turun karena ada momen-momen tertentu lah kayak gitu, kita bisa average down dengan jumlah lot yang lebih banyak dari yang biasanya. Itu yang strategi yang aku pakai sih. Jadi kalau average up kayaknya no issue ya, maksudnya ya udah beli-beli aja dengan jumlah lot yang biasa kita cicil. Kebalikannya kalau average down, Oke. notice-nya di sini beli dengan jumlah lot yang sebisa mungkin lebih banyak dari yang biasanya. Oke, jadi ya sebenarnya kalau average up itu bagi Mbak Friska itu sebenarnya nggak ada rules yang istilahnya rules yang mutlak ya. Jadi ya kalau sahabat Pans istilahnya dihadapi dalam kondisi saham yang lagi uptrend, harganya naik terus, mungkin contoh kayak perbankan ya Mbak Friska. Ya, Kan kalau kita perhatikan ini kan perbankan dari akhir tahun sampai sekarang itu kan masih rally ya. istilahnya konsisten, ya rally. Nah, as long as mungkin yang tadi Mbak Friska selalu bilang, kalau yang namanya investing, selama kita mentelaah laporan keuangannya bagus, nggak ada masalah kita untuk average up. Cuman ya itu tadi, lotnya diperkecil. Kebalikan, kalau misalkan kita lagi harga saham turun, kita mau average down, nah lotnya itu diperbanyak. Biar Iya, cepet ini ya Mbak Friska ya, biar cepet balik modal. betul. Oke. Oke, coba kita lihat lagi Mbak Friska, ada pertanyaan lain kah? Anyway, Mbak Friska, selain di ngerti saham, lagi ada sibuk apa ini? Kuliah gimana Mbak Friska? Masih ambi nih kuliah online ya. Salut saya sama Mbak Friska. Ya, sok sibuk sih, sok menyibukkan diri aja sebenarnya. Biasalah ya, kalau nggak sibuk itu kayaknya kurang gitu. Kalau ada reward untuk emak-emak paling produktif, mungkin nih Tangerang nih yang megang nih Mbak Friska ini. Yang megang piala ya, piala mama produk. Iya. Oh nih Mbak Friska nih kita ada pertanyaan lagi nih Mbak Friska. Sebenarnya Mbak Friska nih ya, ini masih bicara tentang psikologis Mbak Friska ya. Ah, Ketika kita dalam memilih saham, itu sebenarnya kita harus idealis memilih saham, atau yang kedua kita ya ikutin tren aja. Saham yang lagi naik berarti itu yang harus kita manfaatkan momentumnya. Atau yang kedua ya kita cari saham-saham yang menurut kita idealis aja untuk dibeli, tapi kita berarti nggak ngikutin tren. Nah, kalau Mbak Friska gimana kira-kira kalau di situasi seperti itu? Lebih
lebih enak seperti apa psikologisnya, lebih nyaman seperti apa gitu. Kalau aku lebih nyaman based on kinerjanya aja. Kecuali kalau mau trading ya, baru kita ngamatin tren. Tapi menurutku kalau teman-teman niatnya bukan untuk trading, maksudnya perjual beli sahamnya mau untuk investing, aku rasa nggak perlu pusing-pusing mikirin tren sahamnya lagi apa gitu. Karena fokus kita kan ke nilai sahamnya di masa depan ya, seperti apa, dan dividen sih pastinya. Karena kan kalau investing rugi banget tuh kalau kita nggak dapet passive income-nya juga. Jadi saranku sebisa Betul. mungkin kalau mau investing ya beli saham yang emang rutin bagiin dividen dan nggak perlu merhatiin trennya. Fokus aja ngumpulin, kalau kata Pak Niki Hogan, nabung sahamnya, ya udah fokus nabung sahamnya di situ kalau kita emang udah yakin sama kinerjanya. Beda cerita kalau teman-teman mau trading ya emang harus ngeliat tren gitu. Misal kayak kemarin apa, tren komoditas misal lagi turun, ya masa kita ikutin kalau kita mau trading gitu kan. Jadi jangan sampai terbalik strateginya ya, karena seringkali Ya, di awal strateginya buat trading, tapi akhirnya karena bias ya, terus investing, nyangkut segala macam. Tapi kalau untuk invest tuh sebenarnya gampang, nggak jelimet. Kalau ngutip kata Pak Niki Hogan tuh nggak perlu jelimet, udah fokus aja ke basis kinerjanya ke depan seperti apa, ya udah nabung lotnya di situ aja gitu. oh jadi kayak in fundamental with trust gitu ya. Iya. Oke. Tapi tetap dicek berkala ya, bukan berarti Oke, maksudnya beli berkala. terus tinggal tidur selamanya, enggak juga gitu. Dicek aja berkala, minimal ya pas tiap kuartal atau tiap Oke, annualnya. berarti berdasarkan musim laporan keuangan Mbak Friska ya? Iya, betul. Itu bakal Mhm. lebih membuat teman-teman investnya jadi nyaman gitu. Karena kalau Oke, investasi tapi nggak nyaman ya, maksudnya kepikiran, dikit-dikit buka apps karena kepikiran lagi, ngurusin anak nggak tenang, ngurusin aktivitas rumah nggak tenang. Nah, itu kayaknya harus ada mindset yang dibenerin ya. Artinya psikologisnya, wow, masih harus banyak diperbaikin. Nah, diperbaikin dengan oke. apa? Ya dengan pelan-pelan kita mempelajari benar-benar ya risikonya dan menganalisa saham yang mau kita beli. Jadi kita bisa invest dengan aman dan nyaman. Harapannya kan seperti itu. Oke. Ya, ya, ya. Jadi kembali lagi ya untuk sahabat Pans, yang namanya untuk menciptakan psikologis yang tepat bagi investor, ya itu kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan, yaitu ketentuan dalam investing plan seperti apa, ketentuan dalam trading plan seperti apa. Seperti itu ya Mbak Friska ya. Gitu. Oke. Nah, Mbak Friska, ngomong-ngomong tadi kan kita sempat bahas nih bahwa bisa dikatakan bahwa ISG kita saat ini memang punya dampak, terkena dampak lah dari sentimen global yang negatif ya, di mana adanya uh, istilahnya invasi Rusia terhadap Ukraina. Nah, kira-kira Mbak Friska nih sejauh menghadapi sentimen tersebut, kira-kira ada tips nggak buat sahabat fans? Bagaimana nih tips sebagai investor dan trader mungkin dalam menghadapi situasi sentimen global yang negatif tersebut, terutama yaitu tadi invasi Rusia terhadap Ukraina dalam investasi saham. Iya. Kira-kira gimana? Jujur aku ngelewatin beberapa kondisi seperti sekarang ya, maksudnya krisis dan Hmm. ketidakpastian, ditambah sekarang ada Rusia, Ukraine kayak gitu. Aku tipikal yang sebisa mungkin mengamankan aset yang udah cuan. jadi Oh, jujur jadi ya, di ini take profit dulu? aja, maksudnya kemarin Iya. pas denger Hmm. ada berita itu dan statement itu, aku langsung cek ya, mana yang udah cuan aku amanin dulu gitu. Jadi tetap Oke. ada cash on hand-nya ada. Saham-saham yang lagi minus ya nggak apa-apa, aku biarin aja, tapi minimal aset yang udah cuan aku udah amanin dulu gitu, Diamankan dulu. sambil sambil apa ya, sambil memantau ini situasinya bakal sampai kapan, kan kita nggak tahu ya, sedang tidak pasti kayak gini. Jadi aku lebih tipikal yang ya udah amanin dulu aset yang udah cuan gitu kan. eh Apa ya, di saat kayak gini tuh yang di luar kontrol kita, walaupun misal aku udah punya target tadi 5-10% ya, tapi kalau memang situasinya seperti ini, aku amanin dulu perkara mungkin ya baru 5% cuannya, baru berapa persen, ya udah aku amanin semua dulu ya, karena kita kan nggak tahu ya kemarin-kemarin di awal bakal ngedown seperti apa, atau nanti Iya. masih naik turun gitu. Ya udahlah, nanti sambil dilihat, sambil screening saham lagi apa yang ada potensi,
kalau pas lagi turun-turun ya udah lumayan berarti kita dikasih diskon buat beli. Itu kalau aku sih untuk menghadapi situasi seperti sekarang gitu. Jadi nggak yang idealis juga gitu, tapi ya kita realistis juga ngelihat sikonnya kayak gini kayak gimana. Oke. Jadi gitu ya sahabat fans, yang namanya kita menerapkan psikologis investor yang baik dan benar adalah ya kita boleh idealis dan harus realistis juga ya. Seperti itu. Iya, kita Artinya apa? melihat Artinya situasi kondisi juga ya. ya. Oke, oke. Jadi kembali lagi teman-teman ya, kalau kita sudah punya trading plan atau investing plan, terus ya jangan lupa kita juga lihat kondisi istilahnya faktor eksternalnya Mbak Friska ya. Iya, ya misal Oke. maksudnya kita emang udah cuan nih 5-10% Mm-mm. atau targetnya teman. Iya. Tapi Mm-mm. ternyata pandemi datang, terus krisis melanda segala macem. Ya kalau teman-teman misal emang maunya untuk ya udah bodo amat gitu ya, ya nggak apa-apa sih, nggak jual juga nggak apa-apa Oke. gitu. Oh berarti masih ada duit banyak buat average down nih misal kayak gitu. Tapi Ya. posisi aku lagi nggak punya pegang banyak cash, jadi nggak bisa average down semisal pasar tiba-tiba penurunan dalam. Jadi ya aku ada opsi B dengan mengamankan aset yang udah cuan dulu Sudah gitu. untung. Oke. Jadi begitu sahabat Pans ya. Jadi untuk sahabat Pans istilahnya kita kan masih menghadapi ketidakpastian global nih terutama antara Ukraine sama Rusia. Jadi artinya untuk menentukan psikologis yang tepat adalah ya sebaiknya ya kalau dari pengalaman Mbak Priska ya kita amankan dulu yang sudah untung biar kita menyiapkan cash gitu. Ya tujuannya mungkin salah satunya buat average down ya, Mbak Iya, Pris. itu kalau posisinya lagi Oke. nggak ada duit kayak Ah, aku ya, maksudnya duit nganggur. Tapi kalau teman-teman yang oke. udah kayak Sultan, ada duit banyak nganggur ya nggak usah dijual juga nggak apa-apa yang udah cuan, tinggal beli lagi aja kan kalau turun. Oke, oke, paham paham Mbak Maklum, Priska. rambut jelata bukan Sultan. Biasa Mbak Friska kalau orang tokoh-tokoh sukses itu memang rajin banget untuk merendah. Ini Kayak emang memang beneran merendah ini. prinsip mereka itu memang rata-rata kayak Mbak Friska mungkin ya itu seperti padi kan ya. Oke Mbak Fris, terakhir nih Mbak Fris ya, mungkin bisa kasih juga nih tips-tips khusus untuk investor pemula ya, ya. Bagaimana mengontrol psikologis mereka dalam berinvestasi saham atau mungkin ya trading juga mungkin kalau memang ada tipsnya Mbak Friska. Iya, mungkin aku ngasih ini dulu di awal ya, sebelum jauh ngobrolin soal psikologis ya, teman-teman harus paham di awal bahwa perjalanan investasi ke depan itu nggak gampang ya. Jangan beranggapan, ah 1 tahun pertama gampang dilewatin, ntar deh tahun kedua. Tapi nanti biasanya ujian semakin berat, makin tahun ya, tahun ketiga, keempat, kelima, dan tidak semua investor itu mampu melewati tahun ke tahunnya ya. Jadi ada mungkin umur investasi yang cuma setahun 2 tahun ya. Nah di sini kita ngobrolin apa, konsistensi teman-teman ya. Sebelum kita ngobrolin psikologis, aku sekedar advice nih ke teman-teman, tolong belajar konsisten. Biar apa, biar teman-teman bisa punya umur investasi yang panjang di market ya. Di market ini banyak yang mereka sudah apa ya, umurnya masih seumur jagung nih, masih muda, ya udah mereka mungkin karena nggak mau belajar, kapok rugi, segala macem, jadinya hengkang dari market. Nah kan nggak pengen ya teman-teman udah ngerasain enaknya berinvestasi di saham, terus ternyata umurnya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Umur investasi ya, bukan umur hidup kita ya. Maksudnya seperti itu. Nah baru kalau udah mulai bisa konsisten, harusnya nanti bisa melipir ke psikologisnya, alias dengan mengelola risiko dulu, cuan kemudian. Itu mindsetnya yang penting itu, kelola risiko dulu, cuan kemudian. Kalau teman-teman udah berhasil paling tidak meminimalisir lah ya, nggak bisa menghindari, tapi meminimalisir risiko dari jual beli saham ini, cuan itu pasti ngikut sih. Se Karena prinsip kita investor kan yang penting jual dalam posisi untung kan, itu kan semudah itu Ya, sebenarnya. Jadi kalau kita udah mengelola risikonya, kita udah tahu risikonya A, B, C, terus kita punya strategi untuk minimalisir dengan menganalisa sahamnya segala macam, cuan itu pasti dapet. Jangan kebalikan, jangan punya mindset yang kebalik, justru pusing ya ngejarin cuan, tapi malah nanti ketika dihadapkan pada risiko tertentu, potensi risiko tertentu, teman-teman malah kelabakan karena di awal nggak bisa ngelolanya. Nah psikologinya di situ bakal main. Jadi prinsipnya adalah
risk management itu yang menentukan atau yang menjadi fondasi utama teman-teman bakal punya psikologi investasi yang baik atau justru nanti malah nggak punya psikologi investasi yang bagus ya. Kuncinya ya di risiko itu sih, aku selalu menekankan Oke. pokoknya pelajarin risiko, jangan asal beli saham pom-pom, jangan asal beli saham cuma kata si A, kata si B, selalu analisa mandiri. Ya nggak ada salahnya lah ya, analisa mandiri paling bentar kok, nggak butuh waktu yang sampai bertahun-tahun kan enggak. Jadi ya luangin waktu aja buat belajar analisa mandiri, jadi nggak kejebak di saham-saham yang bisa merugikan portofolio teman-teman. Duit kita sendiri, tanggung jawab ya tanggung jawabnya kita sendiri, bukan nyalahin orang lain ya. Selama teman-teman bisa menerapkan itu, aku yakin di tahun ketiga maksimal harusnya teman-teman udah punya psikologi investasi yang jauh lebih slow ya, jauh lebih nggak panikan, terus jauh lebih rasional dalam mengambil keputusan, terus nggak gampang termakan rumors atau segala macem karena udah punya SOP sendiri untuk portofolionya masing-masing. Itu kalau dari aku. Jadi manfaatkan waktu-waktu 1 sampai 2 tahun di awal, banyak trial and error, cobain analisa dan praktekin ya, tambahin terus jam terbangnya, psikologis nanti pasti udah kebentuk. Semoga di tahun ketiga dan seterusnya udah lebih enak. Nanti kalau udah kebentuk, ya kayak aku sekarang mungkin ya, maksudnya ada saham nih yang lagi minus 40%. Aku biasa aja gitu, nggak yang panik banget ya, karena paham juga namanya investasi dan itu juga uang nganggur, ya udah gitu. Kalau dulu kan kita pemula ngelihat saham minus sampai 40%, buset ini 40% hampir setengahnya sendiri nih, udah gimana nih segala macam, pasti kan panik. Iya, Tapi kalau udah betul. di usia investasi yang mungkin kayak aku sekarang, ya udah biasa aja gitu, karena kita udah paham aturannya, juga pakai duit nganggur, udah paham risikonya, udah analisa sendiri itu sahamnya, beli dengan kesadaran 100% ya, bukan dari tangan orang lain. Jadi udah slow aja. Saat ini banyak saham maksudnya yang ya minus 30% ada, 40% ada, tapi biasa aja. Nanti lama-lama teman-teman juga Oke. bisa merasakan kayak gitu. Oke. Jadi dikatakan Mbak Fris ya, kalau yang bisa saya petik dari penjelasan Mbak Friska terakhir ini adalah dalam hal kita mengatur psikologis ya, terutama mau itu investing atau trading, kunci yang pertama adalah yaitu tadi kita kelola resiko kita terlebih dahulu ya. Risk manajemennya itu benar-benar dipahami dan dijalankan, karena Betul. ketika risk manajemennya ini sudah kita bisa jalankan dengan baik, otomatis ya psikologis kita sudah terbentuk saat itu ya Mbak Fris ya. Betul. Oke, Jadi jadi nggak ya gampang udah. panikan. Oke, ya, menarik banget Mbak Fris. Nah, Mbak Fris, kayaknya nggak ini ya, nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam. Kayaknya memang udah waktunya kita buat pamit. Aduh, sayang banget nih, nggak berasa ya, ngobrol udah lebih dari 40 menit, waktunya untuk kita pamit. Mungkin buat sahabat Pans yang masih penasaran sama Mbak Friska, ya ditungguin aja nih, mudah-mudahan Panin Sekuritas masih dikasih kesempatan ya buat ngobrol bareng lagi sama Mbak Friska di momen-momen Iya. momen-momen yang lain. Next Oke, time nah mungkin beda paling topik lagi ya. iya, siap siap siap. Oke, jadi mungkin sahabat Pans itu aja yang bisa kita berikan ya sahabat Pans. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Mbak Friska ini menjadi manfaat untuk sahabat Pans semua, baik dimanapun sahabat Pans berada. Dan jangan lupa ya untuk sahabat Pans untuk follow akun Panin Sekuritas, karena bakal banyak event-event menarik lain, berhadiah dan gratis tentunya yang bisa diikuti. Seperti itu. Saya pribadi dari Panin Sekuritas mengucapin banyak terima kasih buat Mbak Friska atas sharing sessionnya Mbak Friska. Thank you Sehat juga selalu Mbak ya Friska. teman-teman panin. Ditunggu di Makassar Mbak Friska ya. Aduh, siap, siap. Gak sabar Oke, nih, udah salam-salam. pengen makan apa tuh? Palu basah serigala. Soto. Oh, Palu Bahasa. Wah, itu legend itu ya. Artis-artis sudah pada makan di situ, sumpah. Makanya. Semoga deh tahun Oke, ini ya. siap. Siap, siap. Oke, kalau gitu Mbak Friska, sekali lagi terima kasih. Sehat dan cuan selalu Mbak Ya, Friska. See you. thank Oke, you. terima kasih juga buat sahabat Pans yang udah stay tune ya. Sampai ketemu di next video event-event kita yang lain. Thank you, Mas Oke. Ibu. Thank you. Ya, siap sama-sama.